Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa bisa memperbaiki diri, untuk kita senantiasa bisa memperbanyak amal-amal soleh yang dijadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Karena termasuk orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan Allah ridho kepadanya sebelum dia bertemu dengan Allah. Menjadikan Allah cinta terlebih dahulu kepada hambanya sebelum hambanya bertemu dengan Allah. Sebagaimana para sahabat, para nabi dan rasul, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kematian, sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang harusnya kita cari, yaitu apa? Mencari ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, keikhlasan, kesabaran, keteguhan, ya, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, sehingga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, insya Allah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan bab baru yaitu bab tentang bersegera kepada kebaikan, menganjurkan orang menuju kepada kebaikan serta bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Ya. Ini bab yang ke-10 ya. Kemarin bab yang ke-9, sekarang kita masuk kepada bab yang ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang ke-10, bersegera kepada kebaikan, menganjurkan atau menyuruh, mengajak orang untuk berbuat kebaikan serta bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu, ya. Ya memang kita hidup di dunia kalau tidak bersegera, tidak ada perlombaan, maka hidup rasanya kurang enak. Jangankan dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah. Manusia saja dalam urusan dunia kita lihat secara fakta realita yang ada sekarang. Bukan dari sekarang, zaman dulu sampai sekarang. Ya, semuanya saling berlomba-lomba dalam urusan duniawi. Dalam dunia kerja, berlomba-lomba. Saya pengen karir saya tinggi, punya jabatan tinggi.
berlomba-lomba mendapatkan jabatan yang tinggi, berlomba-lomba mendapatkan gelar, berlomba-lomba mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di sisi manusia. Supaya apa? Dihormati. Siapa itu? Oh, profesor. Ya. Siapa itu? Orang kaya. Siapa itu? Manajer. Siapa itu? Direktur. Ya kan? Kalau mendapatkan kedudukan kan? Siapa itu? Kepala desa, camat, bupati, gitu kan? Semua senang ya mendapatkan ya kebaikan duniawi, berlomba-lomba dalam dunia pendidikan, mereka berlomba-lomba supaya Pak menjadi yang terhebat, ranking 1. Oh, ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau minimal 5 besar lah. Oh, ini berebut nih, berlomba-lomba. Dan berusaha dengan segala cara. Entah les ini, les itu, les matematik, les bahasa Inggris, dan seterusnya. Ya. Sampai ngaji tilawah Quran pun dikalahkan. Hanya gara-gara untuk apa? Ya tadi berlomba-lomba dalam urusan duniawi, prestasi dunia. Maka dalam urusan prestasi dunia saja kita berlomba-lomba begitu sungguh-sungguhnya, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan meninggalkan dunia ini, kita juga harus berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Bahkan orang beriman berlomba-lomba dalam urusan dunia sebagai jembatan untuk kita berlomba-lomba dalam urusan akhirat, kan gitu. Saya mau jadi pejabat. Kalau saya jadi pejabat, saya akan ya membantu orang-orang fakir miskin. Misalkan gitu ya, tapi nggak mesti jadi pejabat, nunggu pejabat baru berbuat kebaikan, tidak ya. Jadi tujuannya jadi mulia ya. Saya jadi orang berilmu, saya jadi profesor, nanti saya akan kembangkan ilmu, kembangkan pendidikan di desa saya, di kota saya. Saya akan berikan beasiswa, saya akan mendirikan lembaga pendidikan khusus. Nah, ini bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar mengejar berlomba-lomba dalam urusan duniawi semata, tapi untuk keuntungan pribadi semata. Ya, keuntungan keluarganya dia saja. Ya. Tapi kalau seandainya dia niatkan untuk kepentingan bersama, kemaslahatan bersama, maka ini nilainya lebih baik. Ya. Maka apa? Berlomba-lomba dalam urusan dunia ini sebagai bentuk jembatan untuk berlomba-lomba dalam menggapai kesuksesan akhir. Ini yang harus kita kejar. Ya. Yang harus kita kejar seperti ini. Yang harus kita upayakan terus. Ya. Kita terus istiqomah berlomba-lomba dalam urusan duniawi. Ya, tapi yang sportif ya, dengan jalur yang sesuai prosedur, aturan, jangan jalur suap, jalur nyogok, jalur ini dan seterusnya. Ini udah, kalau sudah dari awalnya pondasinya haram, kesannya sudah haram. Ya, kalau sudah awal masuk sudah nyogok, awal masuk sudah pakai suap, ini sudah kesana-sananya sudah haram jatuhnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka sesuatu yang baik harus dibangun, dipondasi dari sesuatu yang baik pula. Ya. Sesuatu yang baik harus didasari, dipondasi dari sesuatu yang baik. Dari niat yang ikhlas, yang baik. Itu. Ya. Karena kalau sudah motivasinya sudah di awal dengan suap, sogok, pasti dia kerjanya apa? Wah, bagaimana supaya uang dulu yang saya suap, saya keluarkan untuk sogokan, harus kembali dulu, mau balik modal. Ini kan sudah otak-otak, bukan otak bekerja, bukan otak untuk apa? Betul-betul ya sungguh-sungguh itu bukan bekerja, tapi dia sudah pola pikirnya sudah beda. Bagaimana saya dulu sudah keluar modal, saya harus balik modal dulu, baru saya cari keuntungan. Ini yang menjadi manusia kalang kabut,
buta mata hatinya sehingga apa? Menghalalkan segala cara. Naudzubillah. Ya. Maka di sini kita bukan hanya sekedar berlomba-lomba dalam urusan duniawi, tapi juga kita harus berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Bahkan berlomba-lomba dalam urusan akhirat, urusan kebaikan, urusan ibadah kepada Allah jauh lebih semangat, jauh lebih sungguh-sungguh dari berlomba-lomba dalam dunia. Ya. Ini harusnya sebagaimana para sahabat, ya, mereka begitu semangatnya, sungguh-sungguhnya dalam berlomba-lomba dalam urusan kebaikan akhirat, urusan agamanya, urusan ibadahnya. Ya. Siapa yang hari ini sudah nengok orang sakit? Abu Bakar, ngacung, angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah ya melayat jenazah? Abu Bakar, angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menginfakkan hartanya ke fakir miskin? Padahal ketika itu ditanya subuh-subuh. Loh, emang subuh-subuh? Berarti infak Abu Bakar. Sebelum ke masjid, Abu Bakar sudah infak kepada fakir miskin. Sebelum ke masjid, Abu Bakar sudah nengok orang sakit. Coba, Abu Bakar semuanya yang angkat tangan. Setiap pertanyaan, Abu Bakar. Yang lain tidak angkat tangan, hanya Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka sangat bersungguh-sungguh semangat dalam berlomba-lomba menuju akhirat. Karena tadi urusan dunia, ya, kehidupan dunia, kehidupan yang akan kita tinggalkan. Ya, dunia adalah tempat tinggal. Dunia adalah ya tadi, ya, tempat kita akan meninggalkan dunia. Ya, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sedangkan akhirat adalah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Ya. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia hanya sementara. Maka dunia tempat yang cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Sesuai dengan umur kita. Ya. Kalau umurnya 60 ya sudah berangkat. Ya. Maka kita harus tadi ya fokus kepada urusan akhirat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan akhirat. Juga tidak melupakan urusan duniawi tetap, ya. Cuma ya fokus kepada urusan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat di ujung ya sebelum akhir ayat ya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, ya. Dalam kebaikan. Yang dimaksud adalah kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat. Karena kalau urusan dunia jangan ditanya. Kalau urusan dunia pasti semua berlomba-lomba, tidak perlu ditanya, tidak perlu disuruh. Ya. Karena secara alami sudah hidup di dunia pasti ya berlomba-lomba. Ya, siapa yang jadi orang terkaya, siapa yang jadi terhebat di dunia, siapa yang jadi pejabat dan seterusnya. Jangan ditanya, kalau urusan dunia pasti semua berlomba-lomba. Tapi ketika di akhirat, urusan akhirat, ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah dalam banyak ayat motivasi, memberikan semangat agar apa? Hamba-hambanya untuk apa? Berlomba-lomba, fokus dalam urusan akhirat. Salah satu ayatnya ini, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan akhirat. Karena tadi kenapa kok Allah mengatakannya akhirat? Karena urusan dunia sudah nggak perlu ditanya. Pasti secara alami sudah mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat sedikit yang berlomba-lomba. Ya. Kenapa? Saking cintanya kepada dunia sehingga mereka lupa untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Maka ini ya yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana dinukil menjadi dalil ya bab ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu Quran surat Ali Imran ayat 133 ya, ini di juz 4 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin
arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Bersegera dalam mencari ampunan. Ya. Min rabbikum, dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal ayat Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u, bersegeralah. Ya. Bersegeralah, ini perintah Allah, ya. Bersegera untuk apa? Untuk mencari ampunan dari Allah dan untuk mencari surga, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tadi. Makanya kalau kita ya mendapatkan surga, yang surga itu kenikmatannya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa bayang-bayang di benak kita, bahkan kenikmatan surga lebih nikmat, jauh lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan, itu kenikmatan surga. Ini yang harus kita fokus untuk kita berlomba-lomba dalam mengejar ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia saja kita berlomba-lomba tadi. Ya. Ini gaji ini berapa? Sekian juta. Wah, apalagi sampai 2 digit. Wah, orang semua sudah berlomba-lomba. Ketiga apa? Mendengar gajinya saja sudah besar, maka semua orang berlomba-lomba. Dapat dipastikan berlomba-lomba. Tapi ketika akhirat, surga nggak nampak, nggak kelihatan. Kenapa? Surga itu ghaib sifatnya. Di akhirat surga, pahala itu kan ghaib. Coba kalau kelihatan nyata di dunia, dapat pasti semua orang akan meninggalkan segala pekerjaan mereka hanya untuk sholat. Dapat dipastikan. Kalau seandainya pahala setiap amal kebaikan itu bentuknya materi, orang tidak perlu macul, nggak perlu. Orang tidak perlu capek-capek bekerja dari pagi sampai siang. Kalau seandainya ketika setiap kita beramal kebaikan, puasa, sholat, tilawah Quran, nolong orang dan seterusnya, itu langsung pahalanya wujudnya materi, uang, emas, niscaya dunia akan hancur. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas saling tadi. Ada yang mau bangun rumah tapi nggak ada tukangnya sudah. Kenapa? Karena semua masing-masing sudah punya harta masing-masing. Dari apa? Harta dari sholatnya. Kalau seandainya pahala itu berbentuk materi. Hancur sudah. Nah, nggak ada orang mau nanam padi. Kenapa? Loh, saya tinggal sholat kok dapat gajian dari Allah sekian. Saya tinggal baca Quran 1 huruf, misalkan 1 juta misalkan, ya kan? Nggak mungkin Allah memberikan 1 huruf kan 10 kali kebaikan, nggak mungkin Allah memberikan 50.000 misalkan, nggak mungkin. Pasti balasan kebaikan lebih banyak dari apa yang diberikan balasan dari manusia. Maka ini yang harus kita kejar. Terkadang tadi keimanan kita yang tertutupi oleh hawa nafsu kita. Keimanan kita tertutupi oleh hawa nafsu kita, oleh cinta dunia kita, sehingga apa? Menganggap pahala Allah itu lebih rendah dari pahala dunia. Oh, gajinya besar ini. Ya besar. Tapi dibandingkan dengan kita baca Quran, pahalanya jauh lebih besar daripada harta jutaan miliaran. Sholat. Jangankan sholat wajib. Yang sunnah saja kata Nabi SAW, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. 2 rakaat qobliyah subuh, sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan
seisinya. Coba bayangkan, hanya dengan 2 rakaat salat subuh kita sudah menjadi manusia yang terkaya di dunia. Kenapa balasannya? Coba Allah akan memberikan pahala balasan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Apakah ada orang yang sudah memiliki dunia dan seisinya? Nggak ada. Ada orang mungkin orang terkaya di dunia baru punya pulau, hanya pulau, ya beli pulau di sana, bangun rumah, villa, punya pesawat, hanya punya pulau, hanya punya kawasan, ya tanah saja sudah begitu bangganya. Tapi orang yang beriman hanya dengan 2 qobliyah subuh saja yang sunnah, ya pahalanya luar biasa. Apalagi sholat wajib, gitu loh, ya. Apalagi sholat wajib ini pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Maka ini yang harus kita kejar, ya. Jadi kita tidak melupakan urusan dunia, tetap kita kerja, beribadah, ya. Karena kerja ketika diniatkan karena Allah, ya, diniatkan untuk mengejar urusan akhirat, ini nilainya lebih baik. Ya, artinya apa? Menjadikan dunia sebagai jembatan untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat, ya. Maka ini yang harus kita perhatikan, ya. Kita jangan sampai urusan akhirat dikalahkan dengan urusan dunia. Karena apa? Urusan akhirat ini yang dapat mengekalkan kebahagiaan kita di akhirat. Sedangkan urusan dunia sudah kita akan tinggalkan. Karena dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan selama-lamanya, dan akhirat adalah tempat tinggal kita selama-lamanya. Dan akhirat ada 2 tadi, kehidupan, 2 tempat. Ada surga, ada neraka. Maka sewaktu di dunia mereka, orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam urusan akhirat, maka inilah orang-orang yang akan uiddat lil muttaqin tadi, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.